Hai, selamat pagi. Hari ini Senin 13 Juni 2022 adalah hari ulang tahun saya yang ke-53 tahun. Gila, tuir banget ya. Apalagi kalau di rumah sakit ya, tahu nggak? Pasti dari satpam sampai suster semua pasti, Bu Kristi hati-hati ya, walaupun pakai kursi roda jangan ngebut, nanti jatuh. Astaga, kesannya tuh aku tua banget. Ya terserah deh. Tapi memang di umur ini memang saya sebagai orang tua, sebagai perempuan memang sudah punya tugas yang sudah hampir selesai. Tugas sebagai orang tua adalah saya punya 2 anak, dua-duanya sudah mandiri. Ini sudah S1, sudah 3 tahun bekerja, umurnya sudah 26 tahun, dan dia sudah bicara tentang rencana pernikahannya antara 2 atau 3 tahun lagi. Berarti 4 atau 5 tahun lagi aku akan punya cucu. Astaga, gila, Kristi punya cucu. Tapi jangan salah, saya udah punya cucu 3 ekor kelinci. Tapi 2 sudah diambil oleh malaikat kelinci, tinggal 1 yang sekarang gemuk sebesar ini. Gemes banget. Nah, anak saya kedua adalah Michelle, umurnya 22 tahun, sekarang di Jepang. Tahun depan baru dia wisuda S1, tapi dia sudah mandiri sejak umur 17 tahun ketika dia berangkat ke Jepang. 4 bulan kemudian dia sudah bekerja dan dia tidak mau uang dari saya lagi karena dia merasa aku bisa bayar sendiri. Puji Tuhan, saya bangga dengan mereka, prestasi mereka, puji Tuhan. Oke. Nah, sebenarnya saya tidak merasa tua ya, walaupun umur saya 53 tahun. Saya masih punya banyak mimpi. Yang pertama adalah, memang sebagai manusia, saya sudah cerai itu kira-kira 15 tahun, sehingga saya lupa dengan segala permasalahan tentang itu. Tapi saya merasa saya sudah tua dan saya butuh bantuan oleh seseorang yang bisa membantu saya, bisa menolong saya, bisa menjaga saya ketika saya sudah semakin tua. Karena kan saya cacat, ya kan? Tapi semua terserah Tuhan. Saya percaya Tuhan yang memberikan yang terbaik. Mimpi yang kedua yang benar-benar heboh, karena ketika saya cerita, Kristi nggak mungkin. Siapa bilang jika Tuhan berkenan, semua, tidak ada yang tidak mungkin. Apa? Sebelum pandemi saya bermimpi untuk keliling dunia yang sekian kalinya. Saya sering keliling dunia dari muda sampai sehat, bahkan masih sehat, dan bahkan masih sudah cacat pun saya sudah keliling dunia dengan anak saya. Nah, sekarang saya pingin banget keliling dunia lagi sendirian dengan kursi roda saya yang ajaib itu. Buat apa? Untuk nulis sebenarnya, untuk mencari tahu tentang kehidupan disabilitas di dunia. Disabilitas 4 benua, itu mimpi saya. Jadi rencananya tahun 2020 lalu kemarin saya sudah siapkan, bahkan visanya sudah ada, tapi pandemi ada, keliling Amerika dan Kanada. Lalu tahun 2021 saya harusnya keliling Australia dan New Zealand, dan 2022 ini saya harusnya keliling Eropa dan UK. Tapi ya ternyata kalau Tuhan berkenan, nanti Agustus saya akan keliling Eropa dan UK dalam 1 bulan. Nanti akhir Juli pun saya akan keliling Singapura dengan kursi roda ajaib saya. Saya ingin merasakan betapa nyamannya hidup di sana dengan kursi roda dan saya sendirian. Dan saya ingin banget Indonesia bisa seperti itu. Saya akan menulis disabilitas untuk 4 benua, dan ketika Tuhan memanggil saya berharap banget buku ini bisa menjadikan inspirasi bagi Indonesia supaya bisa membangun Indonesia untuk disabilitas. Mimpi saya ini mungkin bukan untuk generasi saya, karena nggak mungkin ya. Berapa tahun lagi saya hidup kita nggak tahu ya. Tapi ini untuk generasi berikutnya. Gimana? Semakin lama disabilitas semakin tinggi. Kenapa? Bukan karena cacat lahir, tapi karena
kecelakaan karena penyakit kayak saya disabilitas dengan lumpuh tubuh kanan seperti ini, saya nggak bisa dipakai, dan kaki juga, itu karena hipertensi serangan stroke berat di Amerika tahun 2010. Dan itu semakin banyak teman-teman pasca stroke yang bercerita bahwa mereka semakin mudah menjadi disabilitas. Bayangkan ketika nanti generasi berikutnya naik, semakin banyak pun juga disabilitas. Jadi Indonesia harus mulai peduli dari sekarang. Oke, lupakan. Sekarang kita bicara tentang mimpi aku selain yang berbeda. Saya ingin banget anak saya semua sukses pastinya. Saya ingin banget saya tetap bisa bekerja di sini walaupun terbatas, tidak seperti dulu. Puji Tuhan, bos saya di Agung Podomoro Airlines ini sangat mendukung dan memberikan inspirasi untuk saya bisa tetap berkarya walaupun tidak seperti dulu sebagai arsitek. Tahun ini saya sudah 18 tahun di Agung Podomoro. Terima kasih semua atas dukungannya. Terima kasih, dan saya akan tetap berusaha bekerja yang terbaik untuk perusahaan ini dan untuk Tuhan, entah sampai kapan. Lalu juga saya ingin banget membawa anak-anak saya untuk masa depan yang lebih baik, karena saya tahu bahwa mereka harus punya mimpi. Mereka tidak boleh bergantung atau bergantung, tapi menemani saya di mana dia tuh punya mimpi jauh di sana. Makanya ketika si Misha mau ke Jepang, saya memang sedih, dan dia perempuan, saya pengen dia ada di sisi saya, tapi ya tidaklah, itu egois banget kalau saya menggandoli Michelle. Jadi harus terbang setinggi mungkin kemanapun saya akan mendukung, termasuk Dennis waktu itu dia pingin nemani saya waktu kelas 3 SMA. Saya bilang, Miss, kamu jadi mau ke Amerika? Gak jadi, Mama. Kenapa? Karena merasa dia orang laki-laki dan mamanya cacat. Eyangnya waktu masih ada sudah tua. Kalau aku pergi, Eyang sama Mama gimana? Aduh, astaga. Ya puji Tuhan, anak saya sangat peduli dan sangat sayang pada saya. Sekarang dia sudah mandiri dan dia akan menikah antara 2 atau 3 tahun lagi. Kristi sendiri, it's okay. Tapi Tuhan, semuanya ini berkat yang luar biasa. Terima kasih atas semua berkat yang Kau berikan untuk saya. Betapa saya sangat bersyukur. Walaupun saya cacat, lumpuh separuh, dan saya tidak seperti dulu. Saya sendiri, saya narsis, saya enaknya aja, egois katanya, saya egois. Saya apapun negatif tentang saya, tapi yang jelas saya berusaha banget untuk bisa lebih baik. Tuhan tahu hati saya, walaupun kelihatannya saya sendiri, Tuhan selalu ada di sini. Tuhan tidak menjanjikan saya happy terus. Tuhan tidak menjanjikan langit biru terus untuk saya. Tuhan tidak menjanjikan saya sembuh, tapi Tuhan menjanjikan Tuhan ada berada di sisi saya. Yakin itu, dan saya tetap memang merasakan. Saya pernah hampir mati di Jepang, berkali-kali saya hampir di bawah angin, di badai Kurosa, tapi Tuhan ada di sisi saya, dan saya sekarang masih ada. Berarti kan oke, itu kan. Jadi syukur saya kepada Tuhan itu luar biasa. Terus bagaimana caranya saya membalas luar biasanya Tuhan untuk saya ada untuk dengan melayani teman-teman, melayani disabilitas. Saya penulis, saya punya 60 judul buku. Hasilnya bukan untuk saya, sudah terjual kira-kira 13.000 buku. Hasilnya untuk Tuhan lewat pelayanan saya, membeli banyak alat bantu, kursi roda, stroller, tongkat atau apapun untuk dibagikan gratis untuk
teman-teman atau orang yang tidak kenal saya pun saya akan berikan dengan cara saya. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Saya bahagia sekali hari ini. Apalagi sore ini kita akan makan bareng dengan Dennis, pacarnya, Didit dan keluarganya, mantan, ya, makan di Central Park, makan bareng. Itu akan menjadikan kenangan manis untuk saya. Sekali lagi untuk teman-teman, sahabat, saudara, bahkan yang jelas anak-anak ya, keluarga, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas semuanya, terutama kepada Tuhan yang sangat luar biasa membuat saya seperti ini. Terima kasih juga untuk Agung Podomoro atas semua dukungannya. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.